Oh, hanya satu yang kan ku pinta, menjaga bunga abadi yang telah ku beri di dalam perjalanan hidupnya. Jadi jatuhnya Bashar al-Assad itu menarik karena tidak ada kekuasaan yang abadi. Jokowi juga berakhir kekuasaannya setelah 20 Oktober. Meskipun dia ingin diperpanjang 3 periode dan ditolak oleh Megawati, dan dia ingin menambah 2-3 tahun kekuasaan yang ditolak juga oleh civil society. Manusia sebagaimana Assad itu bertahan, keluarga Assad, dinasti politik Assad sampai 50 tahun di Suriah dan melakukan satu keputusan politik yang menguntungkan keluarga dan juga sekelompok kecil pendukung-pendukungnya, dan kemudian menindas rakyatnya sendiri di Suriah. Dan 8 Desember diumumkan secara resmi jatuhnya Assad dan dia lari terbirit-birit ke Moskow dan dilindungi secara kemanusiaan oleh sekutu dekatnya Rusia, yaitu Vladimir Putin. Dinasti politik yang begitu menguat akhirnya berakhir juga, dan dinasti politik tampaknya di Indonesia itu mulai muncul dengan 5 orang yang menjadi tokoh yang diperbincangkan, yaitu Anwar Usman, Jokowi. Anwar Usman adalah adik ipar Jokowi sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian Bobi Nasution yang menjadi menantunya, kemudian Kaisang dan Gibran Raka Buming Raka yang menjadi anaknya. Semuanya muncul ke pentas nasional, dan inilah tanda-tanda menguatnya dinasti politik. Dan konon dinasti politik itu sekitar 30% dari pimpinan-pimpinan atau tokoh-tokoh penguasa-penguasa di seluruh daerah itu berkaitan dengan keluarga. Tetapi tentu yang paling mencemaskan adalah pada level nasional yang diprakarsai, di-endorse dan dimulai oleh Jokowi. Dan dinasti politik dalam kacamata demokrasi adalah tidak dikenal, karena kemudian jika dinasti politik itu diteruskan, dia akan menutup akses bagi civil society, bagi citizen, bagi warga negara lain, ya, menutup akses, dan mereka tidak memiliki peluang untuk melakukan mobilitas vertikal karena mereka tidak punya kedekatan dengan penguasa-penguasa elit yang menguasai negeri ini. Jadi ada semangat yang tidak demokratis jika dinasti politik itu terus dikembangkan. Dan kita belajar dari Suriah bahwa dinasti politik itu bisa bertahan lama, hampir 50 tahun, yaitu keluarga Al-Assad. Tapi rakyat dan dunia menyaksikan tingkat kesejahteraan Damaskus atau Suriah itu dipersoalkan, sehingga muncul akhirnya kelompok perlawanan Hay'ah Tahrir Asyams, dan salah satu organisasi yang kemudian dipercaya meskipun didukung oleh elemen-elemen dari Turki dan lain-lain berhasil menggusur dinasti politik yang didukung oleh militer, yaitu Bashar Assad. Dan penguasa selalu tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya, sehingga dia terpaksa melarikan diri seperti Bashar Assad kalau tidak ingin dipenggal kepalanya oleh rakyatnya sendiri yang sedang marah dan ngamuk karena perbuatan-perbuatan penguasa yang telah lama menindas mereka. Tumbangnya dinasti politik Assad dan tumbangnya diktator Assad itu menjadi satu pelajaran bahwa meskipun demokrasi itu tidak semuanya menjanjikan hal-hal yang bisa membawa kesejahteraan, tetapi demokrasi untuk sementara adalah jalan yang terbaik dibanding
jalan diktator sebagaimana ditunjukkan oleh negara-negara Arab, dan kemudian diktator-diktator itu dihalau, disapu oleh Arab Spring. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.